sini kami tinggal dengan damai. Begitulah arti Sentani. Danau yang berjarak 50 km dari kota Jayapura ini terbentuk dari pergeseran lempeng bumi, sehingga mengakibatkan terkurungnya sebagian air laut oleh daratan yang naik. Di sekitar danau, dengan luas lebih dari 9.000 hektar ini, terdapat 22 pulau kecil yang tersebar di sekelilingnya. Ini Danau Sentani, Papua. Danau ketiga terbesar di Indonesia. Luar biasa, besar dan indah. Saya akan bergabung sama masyarakat untuk melihat kearifan lokal tentang pengelolaan danau perburuan masyarakat setempat. Mari ikut saya. Kali ini saya berkesempatan menjajal kearifan lokal yang dimiliki warga Sentani untuk mendapatkan kebutuhan ikan sehari-hari. Caranya dengan memanfaatkan umpan alami dalam batang pohon sagu yang telah membusuk. Wih, besar-besar juga ya? Iya. Pohon sagu dan ulatnya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Maluku dan Papua yang tinggal di pesisir. Pemanfaatan flora yang banyak tumbuh di Indonesia bagian timur ini tidak berakhir ketika usai dipangkur batangnya saja. Sisa bagian atas pohon sagu pun sengaja didiamkan beberapa hari untuk menjadi tempat bersarangnya ulat. Ini. Nah ini yang dibilang ulat sagu, sebenarnya ini dari larva sejenis kumbang. Ini benar-benar high protein. Om? Kasih waktu sekali. Oke, kalau saya langsung saja Om. Oh silakan. Nah ini nih, ini kumbangnya nih, udah jadi. Yang sudah jadi. Ya ini udah jadi nih, ya ini kecil. Coba lihat, dia gigit. Sesudah dia besar, ulatnya berubah jadi ini, kumbang. Larva dari kumbang ini. Sudah langsung bisa terbang satu. Terbang dia. Yang ini belum. Iya, belum saatnya itu saya terbang. Udah sampai keluyuran keluar kok. Selain memakai umpan yang tersedia di alam, warga Sentani juga memiliki teknik memancing yang tidak kalah unik. Tajur namanya. Hanya dengan sebilah bambu atau kayu untuk joran, ditambah benang pancing dan mata kail, saya dan Pak Bram siap mencari ikan predator. Teknik tajur adalah salah satu teknik menangkap ikan yang banyak dilakukan orang untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari karena sifatnya yang mudah dilakukan dan tidak perlu pengamatan setiap waktu, alias bisa ditinggal. Sangat berbeda dengan teknik memancing lain, misalnya casting dengan artificial lure. Pemilihan mata kailnya menurut saya cukup cerdik dengan batang yang cukup panjang karena menghindari gigitan ikan, karena target di sini adalah ikan gastor atau gabus. Ikan gabus punya gigi sangat tajam. Jadi apabila ikan gabus itu menyergap masih ada halangan, dan juga dengan benang yang biasa disebut benang sutra atau nilon yang agak tebal begini, menurut saya cukup untuk mengatasi gigi ikan gabus. Untuk menuju ke lokasi perburuan, kami menggunakan perahu tradisional kole-kole. Perahu ini terbuat dari sebatang kayu utuh yang dilobangi salah satu sisinya. Saya di luar kaki. Karena bentuknya yang menyesuaikan batang pohon, maka untuk menaikinya harus berhati-hati. Jika tidak, maka seperti ini akibatnya. Ternyata nggak gampang kan pakai perahu kole-kole masyarakat satu batang pohon begini. Terpaksa saya ganti perahu kru saya aja deh. Yang sudah dijadikan dua, dijadikan satu. Ternyata tidak gampang, sangat tidak gampang. Ini buktinya, coba lihat ini.
Untuk menyiasati ketidakstabilan perahu agar lebih mudah dikendalikan, saya memutuskan untuk menyambung dua kole-kole. Dengan begini, perahu menjadi lebih seimbang dan tidak mudah terguling. Pencarian lokasinya sih memang tempat habitatnya ikan gabus-gabusan, tanaman air dan tidak terlalu dalam. Dan saya masih percaya banget nih. Saya percaya ini ulat kalau memang dipasang dan dia masih bisa hidup, dia mengeluarkan minyak, aromanya. Saya yakin predator akan datang. Pemilihan lokasi penangkapan joran pada teknik mancing yang dikenal juga dengan neger ini menjadi kunci utama perolehan hasil tangkapan. Karena karakter ikan buruan kami adalah ikan penyergap, biasanya senang mencari mangsa di pinggir-pinggiran dengan arus tenang dan banyak tempat bersembunyi. Selain pemilihan lokasi, pastikan kedalaman menancap joran minimal 30 cm. Jika kurang, dikhawatirkan ikan akan dapat berontak dan meloloskan diri. Airnya butak, ada pergerakan ikan seperti ini dapat. Coba kita lihat. Dapat. Luar biasa, Gastor. Ini gabus cukup, ukurannya cukup lumayan besar ini. Cuma memang gabus ini dia harus bernafas. Mungkin dia lemas karena terlalu lama kena di tajur. Ini gabus dari keluarga Acana. Tapi masyarakat di Papua sini menyebutnya Gastor atau gabus toraja. Ukurannya sangat lumayan ini. Untuk ukuran 1 kilo lebih. Efektif ya. Dengan menggunakan tajur dan pemilihan lokasi yang tepat, cukup efektif untuk menangkap sang predator air tawar. Luar biasa. Kita cek yang lain, ya? Ya. Papua Black Bass atau biasa disebut oleh masyarakat Papua dengan somasi hitam adalah salah satu jenis ikan yang sulit berkembang biak dari keluarga bass atau kakap-kakapan. Menurut nelayan lokal, di sekitar muara Sungai Porowai banyak tinggal ikan air tawar yang kini masuk spesies langka ini. Karena pertemuan air laut dan air sungai merupakan lokasi ideal buat ikan black bass bersarang dan mencari makan. Dengan menggunakan perahu dayung yang dilengkapi semang, saya mencoba untuk mengarungi sungai dengan tingkat vegetasi rapat guna mendapatkan ikan target. Dapat somasi merah, target saya somasi hitam atau black bass, biasa yang dikenal dengan Papuan bass. Tapi ya somasi merah ini lumayan juga tarikannya, atau biasa yang dikenal mangrove jack. Coba lihat giginya. Penyebaran ikan predator ini hampir merata di seluruh Indonesia, dan ini ikan bisa hidup di air asin hingga perairan tawar. Dibutuhkan lure atau umpan yang dapat tenggelam di kedalaman 3 hingga 7 meter untuk menggoda ikan. Karena cara berburu ikan yang gemar bersarang di bawah batang-batang pohon ini cenderung hanya menunggu lalu menyergap mangsanya saja.
resikonya mancing black bass. Black bass ini ikan predator penyergap. Dia biasanya ada di pokok pohon. Sesudah dia sergap umpan, pasti dia bawa ke batang pohon. Ini resikonya. Satu sudah kurban saya punya umpan, lur. Ikan black bass adalah jenis predator dengan gigi sangat tajam dan konon memiliki tarikan paling kuat di keluarga bara. Sehingga merupakan prestis tersendiri apabila saya bisa mendapatkannya. Ini baru keren, ini baru keren. Keras lagi ya. Bukan ikan target saya, Papuan bass. Tapi ini table size ikan kerapu minyak. Ini hidup sampai di air tawar. Ikan kerapu adalah ikan yang tinggal di sekitaran karang dasar laut dan sanggup beradaptasi di air tawar. Sehingga sangat dimungkinkan lur yang seharusnya saya targetkan untuk menggoda Papuan black bass akan disergapnya juga. Kerapu atau gropa yang masyarakat Papua biasa sebut. Penyebarannya biasanya kita kenal itu di air asin, tapi ini sungai air tawar. Luar biasa. Dan asli predator, lihat dari mulutnya. Bonus buat makan, coba lihat ini. Bertebaran, dan size-nya semakin tambah besar. Dibutuhkan kestabilan emosi dan ketenangan jika dihadapkan pada situasi penanganan kecelakaan saat memancing. Hal seperti ini dapat terjadi apabila kurang berhati-hati saat menggunakan piranti mancing. Apalagi di saat ikan target belum berhasil diperoleh. Resikonya mancing seperti ini, nancap. Tapi harus segera tarik. Papuan bass. Black bass atau yang biasa dikenal dengan Papuan bass. Populasinya tersebar dari Papua, Sulawesi, Sumatera, dan sebagian Kalimantan. Ikan ini tidak gampang beranak seperti saudara dekatnya mangrove jack. Ikan ini bisa hidup betul-betul di freshwater. Karena populasinya terancam punah, sebaiknya kita rilis. Teknik catch and release dalam dunia mancing wajib dilakukan untuk spesies ikan yang sulit dijumpai di daerah dengan curah hujan tinggi ini. Dengan cara tangkap dan lepaskan, maka kelangsungan hidup ikan yang hanya tumbuh 1 kilogram dalam 1 tahunnya ini dapat terjaga sehingga sensasi tarikannya dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Bagi suku-suku di pegunungan Papua, ritual bakar batu sangat lekat dengan kehidupan mereka. Biasanya, upacara makan bersama ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran, kematian, penyambutan tamu, dan acara-acara besar lainnya. Hingga kini, keberadaannya tetap dipertahankan, karena selain menjaga warisan budaya, event ini juga sudah menjadi agenda tetap pariwisata. Wah. Tambah rame. Mama, sudah siap kah?
Mari kita mulai. Kita kasih bersih. Kita masak. Kebiasaan makan ikan sangat berguna buat tubuh kita. Selain protein, daging ikan juga memiliki kandungan omega 3 yang fungsinya menghambat penumpukan kolesterol pada pembuluh darah. Prosesi ini dimulai dengan memanaskan batu sebesar 2 kepalan tangan dengan cara dibakar. Memang bakar batu ini effortnya luar biasa dan membutuhkan masyarakat yang banyak. Memang harus kerjasama yang luar biasa. Biasa saja. Sudah. Yang mencuri sedikit perhatian saya adalah minimnya penggunaan bumbu dalam proses masak ini. Hanya garam yang dimasukkan untuk menambah rasa pada bahan olahan makanan. Berbeda dengan cara tradisional, sekarang saya akan mencoba memasak dengan bumbu yang lengkap. Dan tidak lupa, bahan olahan akan dibungkus aluminium foil agar mendapatkan panas yang maksimal. Sini Om, sudah selesai Om. Mari kita kasih bumbu. Cuci sedikit. Coba lihat, cukup antik kan? Batu ketemu baut besar. Saya rasa ini mungkin baut alat-alat berat ini. Ini sebagian dari eksperimen saya. Ayam saya tambahkan bihun, sayur-sayuran dan beberapa bumbu penyedap. Saya akan tutup dengan aluminium foil dan saya coba dengan bakar batu. Harusnya hasilnya seperti kalkunnya di Thanksgiving. Nanti kita lihat ya. Pas. Dalam bakar batu ini sengaja saya masukkan unsur modern aluminium foil ini supaya matangnya juga maksimal. Batu yang sudah panas dimasukkan ke lubang tempat memasak. Setelah dilapisi alang-alang, berturut-turut bahan makanan dimasukkan ke dalam tungku. Dimulai dari sayur mayur, kemudian ubi atau hipere, dan terakhir ikan atau daging. Uap panas dari batu akan naik dan mematangkan semua bahan. Cara ini sama seperti memasak dengan proses steaming. Bicara budaya suku Dani, apabila makanan sudah tersaji, kaum pria khususnya kepala suku yang membagikan porsi untuk makanan dan kaum mama harus menunggu dulu serta anak-anak. Nah, eksperimen saya mau tahu nih, dengan dibakar batu, kemodernan saya bawa dengan aluminium foil apakah matang? Tapi rasanya sih matang. Tahapan akhir dari prosesi bakar batu adalah makan bersama. Di sini terlihat hubungan solidaritas dan kebersamaan di antara warga. Anak-anak dan mama-mama pun tidak ketinggalan ikut menikmati hidangan yang tersedia setelah semua lelakinya mendapat jatah makanan. Lihat, eksperimen saya berhasil.
Lihat warnanya. Matang sempurna. Matang sempurna.